Wanita hamil itu datang ke hotel untuk mencari suaminya. Namun didorong oleh kekasihnya dari lantai 30. Dia jatuh dari langit dengan cepat, disertai dengan jeritan keras. Wanita hamil itu jatuh ke tanah dengan keras, hampir tertabrak mobil yang melaju di depannya. Ibu miliarder di dalam mobil itu terkejut, lalu segera keluar dari mobil untuk melihat keadaannya. Saat ini, wanita itu meminta bantuan, berharap bisa menyelamatkan bayi di perutnya. Melihat keadaan yang sangat mendesak, ibu kaya itu tidak banyak berpikir. Segera memerintahkan supirnya untuk membawa wanita itu masuk ke dalam mobil, lalu bergegas ke rumah sakit. Sepanjang jalan, wanita itu meringkuk di pelukan ibu kaya. Luka di tangan dan kakinya serta sensasi robek di perutnya membuatnya merasa sangat kesakitan, sehingga ibu kaya itu merasa sangat kasihan melihatnya. Dalam sekejap, cinta ibu membanjiri. Dia memegang erat tangan wanita, dan terus menyeka keringatnya. Melihat wanita itu hampir tidak bisa bertahan lagi, ibu kaya mendesak supirnya untuk lebih cepat. Pada akhirnya, dengan bantuan ibu kaya, wanita itu berhasil tiba di rumah sakit. Dia segera didorong untuk mendapat perawatan. Kemudian ibu kaya dan seorang gadis sedang membahas wanita itu. Setelah dilakukan berbagai penyelamatan oleh rumah sakit, seorang perempuan berdiri di depan pintu. Dokter memberitahu ibu kaya keadaan wanita itu. Luka akibat terjatuh bisa disembuhkan, tetapi janin di perutnya mungkin tidak dapat diselamatkan, sehingga harus segera dilakukan tindakan operasi. Jika tidak, pasien akan kehilangan nyawanya. Namun efek dari operasi induksi dilakukan, berarti pasien sulit hamil lagi. Wanita itu sangat menentang setelah mendengar ini. Lagi pula, setiap wanita tidak akan pernah mengorbankan anaknya. Melihat wanita itu sangat ketakutan, ibu kaya bergegas menghampiri untuk menghiburnya. 别太激动了，医生说了，你还是会有机会再怀孕的啊，要先保住性命。 Setelah mendengar kata-kata ibu kaya, suasana hati wanita itu menjadi stabil. Ibu kaya menyuruh perempuan di sampingnya untuk menelepon keluarga dari wanita itu. Tetapi tidak ada jawaban. Pada saat ini, wanita itu benar-benar putus asa. Tetapi untungnya, ibu kaya selalu menunggu di sisinya. Di bawah pengaturan dokter, wanita itu dengan cepat didorong ke ruang operasi. Saat ini, perempuan di sampingnya sangat bingung. Ibu kaya dan wanita itu baru saja bertemu. Mengapa mereka merasa begitu akrab? Ternyata ibu kaya itu juga kehilangan seorang putri, sehingga dia bisa memahami rasa sakit kehilangan seorang anak. Hanya saja dia tidak pernah bermimpi bahwa wanita itu adalah putrinya yang hilang selama 25 tahun. Akhirnya, setelah 2 jam, wanita itu berhasil menyelesaikan operasinya. Begitu dia membuka matanya, dia bertanya tentang anaknya. Seorang perempuan di samping menghiburnya. Wanita itu bisa memiliki anak di masa depan, sekarang keselamatan hidupnya yang lebih penting dari apapun. Dia masih merasa tidak nyaman setelah mendengar ini. Tapi dia harus menerima kenyataan di depannya. Saat ini ibu dari ayah anak tersebut masuk ke kamarnya, hingga membuat kondisi wanita itu semakin buruk. Melihat ibu mertua yang begitu kejam, wanita itu memutuskan untuk berpisah dengan suaminya. 我们没去找你们兴师问罪，你倒来找我们甜心兴师问罪。方从把我们甜心弄成这样啊，让我们孩子都没了。我没找你，你倒来找我们了。真是那句话说的太对了，林子大了，什么鸟都有。哼。Dihadapkan dengan tuduhan saudara perempuan wanita itu, gadis licik tidak memperdulikannya sama sekali. Tetapi tanpa malu-malu mengatakan dia akan menikah dengan suaminya. Akhirnya, wanita itu sudah benar-benar kecewa pada suaminya. Karena mereka ingin bersama, maka mereka menggunakan kesempatan hari ini. Tanpa diduga, ibu mertua yang kejam itu juga menghina wanita itu. Dia mengatakan bahwa wanita itu hanyalah anak dari keluarga miskin. Jangan harap bisa terbang di dahan untuk menjadi burung. Kemudian ibu kaya datang ke rumah sakit untuk mengunjungi wanita hamil itu. Mendengar pihak lain begitu sombong, ibu kaya masuk dan berkata, 像你们这种含着金勺子出生的人，眼睛长到头顶上去了。哼，我告诉你们，每个人生下来都是有使命的。
你们别以为自己有什么了不起，狗眼看人。 Kata-kata ibu kaya itu langsung membuat mereka kesal. Kedua teman wanita itu bertepuk tangan dan merasa menang. Gadis licik itu tidak terima. Namun ibu kaya terus melawannya. Ibu mertua juga tidak terima. Setelah itu ibu kaya membawa wanita itu ke bangsal. Duduk untuk bersantai. Wanita itu mengambil kesempatan ini untuk berterima kasih kepada ibu kaya karena telah menyelamatkan hidupnya. Keduanya berbicara tentang segalanya dan berbicara tentang pengalaman hidup mereka. Ternyata ibu kaya itu biasa mempercayakan putrinya kepada sahabatnya untuk merawatnya. Karena dia harus pergi ke luar negeri untuk mencari uang. Mengiriminya uang setiap bulan untuk membesarkan putrinya. Tetapi ketika dia kembali ke Cina, yang terjadi adalah temannya tiba-tiba menghilang. Saya telah mencari mereka selama 25 tahun. Tetapi tidak ada suara sama sekali. Sejak ibu kaya menyelamatkan wanita itu, dia merasakan kehangatan yang tak bisa dijelaskan dalam dirinya. Dia langsung memperlakukannya seperti putrinya sendiri. 你没有婚姻，也没有孩子，总不能再没有工作吧？做个坚强、让人看得起的女人，要武装自己，最好的办法就是工作。工作能让你疗伤止疼。 储备实力，工作是最好的良药。 Setelah mengetahui bahwa Tianxin adalah perancang busana, ibu kaya memutuskan untuk membiayainya untuk membuka butik. Menghadapi kejutan yang tiba-tiba ini, Tianxin merasa tersanjung. Lalu dia bertanya kepada ibu kaya itu. Menghadapi undangan ramah dari ibu kaya, Tianxin merasa sedikit minder. Lagi pula dia belum pernah membuka butik. Dia tidak tahu apa-apa tentang manajemen bisnis. Dihadapkan dengan kesempatan seperti itu, Tianxin terlebih dahulu berterima kasih kepada ibu kaya. Lalu berkata lagi bahwa kemampuannya memang tidak cukup untuk pekerjaan itu. Tak disangka, ibu kaya itu menyemangatinya. 不要小看了自己的实力，你只是需要一点运气。运气？是的，你需要一点运气。 我来了，我给你带来了运气。我支持你开服装公司，并不完全为了你，也为了我自己。甜心，我跟你相遇，我总觉得是一种缘分。这2天我一直在惦记你，现在我明白了，是因为你身上有不服输的性格，让我看到了曾经的自己。那个时候。 要是有人肯向我伸出援助之手，哪怕是一点点的帮助，我就不可能跟我的女儿失散了。你知道吗？所谓的强大，并不是要拒绝别人给你的帮助，也不是要把仇人打趴在地下。有一天你自己强大了。 自己更有能力了，你自己能活得更好，这些才是给你的仇人最大的报复。我希望你振作起来，千万别被那些看不起你的人打倒。 Akhirnya, dengan dorongan dari wanita kaya itu, Tianxin menyetujui tawaran ibu kaya itu. Setelah dia keluar dari rumah sakit, dia segera datang ke perusahaan ibu itu. Setelah kontrak ditandatangani, keduanya resmi menjadi mitra. Saat ini, asisten membawa Tianxin ke kantor. Melihat kantor yang besar, dia sangat puas. Sebelumnya dia tidak pernah bermimpi bahwa dia akan mengalami hari ini. Agar memenuhi syarat untuk posisi ini, dia segera bekerja. Sikap kerja keras ini segera ditegaskan oleh ibu kaya itu. Dalam 3 bulan, dia langsung memimpin perusahaan karena mencapai hasil yang sangat baik. Mereka tidak hanya muncul di halaman depan surat kabar di media besar, tetapi juga diundang untuk tampil di acara TV. 看来我没看错人，他是个很有潜质而且很有能力的人。千里马也需要伯乐给他机会，他才能有所表现。要不是高总您故意给他刺激和考验，他怎么能发挥他的潜质和能力呢？不过话说回来啊，我总觉得甜心跟您各方面都很相像。 尤其是你们都有一种不服输的性格，要是她是你女儿就好了。
Ibu kaya itu sangat senang ketika mengetahui tentang dia. Sepertinya saya memilih orang yang tepat. Dengan potensi dan kemampuan hebat. Kata-kata ini langsung mengejutkan ibu kaya itu. Sebenarnya, dia sangat berharap Tianxin adalah putri kandungnya. Tanpa disadari putrinya selalu ada di sisinya. Pada hari ini, ibu kaya itu sedang berjalan di jalan. Dia melewati sosok yang dikenalnya. Wanita kaya itu langsung tertegun, bukankah ini sahabatnya? Dia benar-benar tidak menyangka bahwa wanita di depannya ini adalah sahabatnya yang telah dia cari selama 25 tahun. Ibu kaya itu sangat marah dan terus bertanya tentang keberadaan putrinya. Tetapi sahabatnya tidak pernah mengatakan yang sebenarnya kepada ibu kaya itu karena merasa bersalah. Hingga suatu hari tidak lama kemudian, sahabat saya secara tidak sengaja mengetahui bahwa ibu kaya itu tidak hanya bertemu dengan putrinya, tetapi juga merupakan mitra penting dalam bisnis. Saat ini, dia merasa sangat bersalah. Ibu kaya itu langsung menangis setelah mendengar ini. Dia tidak menyangka bahwa putri yang dia cari selama 25 tahun selalu ada di sisinya. 在你回来之前，我就知道你女儿在哪里了。可是我没在遇到你的第一时间告诉你，是因为我自私，我妒忌。你知道我女儿在哪里？那你告诉我她在哪儿？她现在的名字还是叫明明吗？她知道有我这个妈妈，她知道吗？其实你早就见过她了。谁呀？她就是田。 Ini membuatnya sedikit sulit untuk menerimanya. Tekanan darahnya naik 180 dalam sekejap. Dia pingsan di tempat. Melihat situasinya mendesak, sahabatnya segera membawa dia ke rumah sakit untuk perawatan darurat. Mengingat kondisi serius ibu kaya itu, sahabatnya mengatakan yang sebenarnya kepada Tianxin. Kemudian mereka bergegas ke rumah sakit. Kondisi ibu kaya itu sangat serius. Tetapi ibu kaya itu sangat optimis, dan menghibur putrinya untuk tidak khawatir. Lalu mengatakan bahwa dia akan segera sembuh. Pada saat ini, Tianxin dengan erat memegang tangan ibu kaya itu. Setelah 25 tahun lamanya, dia mengatakan, "Ma, 你刚才说什么？你叫我什么？ Ma." Dengan cara ini, ibu dan anak yang telah dipisahkan selama 25 tahun akhirnya bertemu. Suasana hangat langsung memenuhi seluruh bangsal. Film berakhir di sini, ikuti saya, dan sampai jumpa di edisi berikutnya.